Kalau ada rahasia, berarti ada yang disembunyikan selama ini. Sebenarnya apa sih rahasianya untuk meningkatkan view reelsnya kita atau konten kita di sosial media? Ini pertanyaan yang langsung diajukan ketika saya buka sesi tanya jawab dalam kelas in-house training kemarin ya. Jadi kalau ada rahasia, berarti ada yang disembunyikan selama ini oleh para mereka yang punya views tinggi atau jumlah follower yang banyak di sosial media ya. Karena itu akan kita bongkar nih pada video ini. Jangan lupa untuk like, follow, atau simpan dulu video ini supaya Anda nanti tidak lupa ketika Anda membutuhkannya. Saya akan bagi menjadi dua poin besarnya ya, secara teknis dan non teknis. Secara teknis saya bagi menjadi 9 poin penting. Ini menurut Maison Digital yang pernah saya baca. Yang pertama, upload video dalam kualitas tinggi ya. Jadi katanya ini akan mempengaruhi ya. Jadi kalau video kita blur atau buram saja tentu tidak menarik bagi audiensnya kita. Yang kedua, Anda perhatikan cara membuat akun Anda itu, bagaimana akun Anda itu ditemukan. Jadi bukan sekedar hanya buat nama akun sembarangan, tapi paling tidak mengandung kata kunci dan brandnya dan mudah diingat. Yang ketiga, Anda perhatikan sound atau musik yang sedang viral. Nah ini juga bisa mempengaruhi video Anda karena biasanya sound yang viral itu banyak digunakan oleh orang lain. Jadi ini berpotensi menampilkan video Anda ke hadapan para audiens Anda yang minat dengan lagu yang viral tersebut. Yang keempat, jangan lupa untuk membuat caption yang menarik. Kalau normal saja atau datar-datar saja itu tidak menarik bagi audiens ya. Buatlah yang memancing mereka untuk berinteraksi dengan Anda. Nah, pada kesempatan ini Anda membutuhkan sedikit skill yang disebut dengan copywriting atau storytelling ya, bisa juga covered selling. Sertakan kata kunci pada caption Anda, jangan lupa untuk membuat hashtagnya. Yang kelima, perhatikan durasi video yang Anda buat. Nah, bagi sebagian orang ada yang bilang untuk konten video itu sebaiknya singkat saja. Ada yang 12 detik, 15 detik, ada yang 30 detik, ada yang lebih 1 menit dan lain sebagainya. Tergantung dari algoritma yang sedang berlaku atau sosial media yang tren itu bagaimana. Nah, ada juga memang konsep yang menggunakan 15 detik, misalnya kayak di YouTube Short gitu ya. Dan juga di TikTok misalnya. Nah, Reel ada yang bilang 8 detik. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti dari hasil uji coba yang Anda buat. Makanya harus selalu menyesuaikan atau update ya terhadap informasi atau tren yang terbaru terhadap akun sosial media. Yang keenam, jangan lupa berinteraksi dengan follower Anda atau audiens Anda yang barangkali mereka mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar di video yang Anda upload. Jadi ajaklah mereka untuk berinteraksi. Kemudian selain mereka yang melakukan pertanyaan atau berkomentar, Anda juga bisa mengajak mereka di dalam video. Contoh, silakan follow video ini atau misalnya Anda bisa diskusi bagaimana pendapatmu dan lain sebagainya ya. Intinya ajak mereka supaya mereka ikut terlibat dalam konten yang Anda buat. Karena semakin tinggi interaksi di konten Anda, maka akan semakin besar peluangnya untuk tampil di halaman explore di Instagram Anda. Yang ketujuh, konsistenlah dalam membuat konten atau mengupload konten. Jangan karena hari ini semangat langsung posting 10 konten, setelah itu pensiun selama 1 bulan. Nah, itu tidak ada gunanya. Tapi Anda harus konsisten untuk membuat konten. Tentunya harapannya setiap hari harus lebih baik, kualitasnya semakin tinggi ya. Ini harapannya nanti view-nya juga akan semakin baik. Karena ujung-ujungnya adalah konsistensi adalah kuncinya. Yang ke-8, Anda jangan lupa untuk selalu mempromosikannya. Baik itu mempromosikan secara organik atau berbayar. Misalnya Anda bisa mempromosikannya di story IG Anda secara organik, atau juga bisa Anda melakukan berbayar di feed-nya Anda ya. Jadi itu tinggal pilihannya. Anda mau cepat besar atau santai saja sambil mengikuti alurnya, ya boleh gunakan yang organik ya. Yang ke-9, Anda bisa berkolaborasi dengan akun lain. Tentu ini Anda harus hati-hati kalau bisa yang bekerja sama dengan akun orang lain itu masih relevan dengan bisnis Anda. Kalau misalnya bisnis Anda ya fashion atau kursus, ya tentu akun yang bekerja sama dengan Anda itu sama-sama membuat video misalnya kolaborasi, tentu yang masih sejalan atau sama tujuannya ya. Jadi relevan kontennya sehingga nanti followernya berharap bisa juga memperhatikan, bisa menjadi follower Anda ya. Jadi tujuannya
mempengaruhi audiensnya teman kita itu, harapannya bisa melihat konten kita dan mereka juga menjadi audiensnya kita. Itulah hal teknis yang bisa Anda praktekkan ya, Anda pelajari supaya nanti bisa meningkatkan jumlah view atau jumlah interaksi maupun jumlah follower Anda. Seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa selain hal teknis ada non teknis ya. Jadi non teknis ini perlu Anda perhatikan karena ini sangat penting sekali. Perlu Anda perhatikan siapa yang menjadi audiens Anda. Kira-kira menurut Anda siapa yang akan menonton konten yang Anda upload? Misalnya umurnya berapa, tinggalnya mereka di mana, pekerjaannya apa. Konten Anda ada yang menonton. Lalu Anda perhatikan kira-kira konten apa yang harus Anda sediakan. Misalnya apakah hiburan, apakah entertain, apakah edukasi, motivasi, tips, dan lain sebagainya. Itulah yang harus Anda perhatikan ketika Anda membuat kontennya ya. Jadi ini di luar dari hal teknis yang saya bilang tadi. Anda pikirkan dulu siapa kira-kira target audiens Anda, seperti apa pola yang harus Anda berikan kepada target audiens Anda itu. Ya kalau misalnya konten yang Anda buat itu hanya untuk teman-teman Anda ya sedikit peluangnya ya. Karena teman-teman kita itu jarang mau dia nonton video kita. Kira-kira begitulah. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mesti kita diskusikan silakan langsung di kolom komentar. Sukses selalu, terus berjuang.